Singkat cerita, 20 menitan aku menyelesaikan kegiatanku di kamar. Aku lalu kembali ke ruang makan dengan berpakaian kemeja lengan pendek, serta celana slim fit. Tak lupa mengenakan kacamata untuk bersiap-siap sarapan sebelum ke kantor. Setibanya di ruang makan, putra dan putri-putriku sudah duduk di sana. Aku senyum, mereka menyapaku dengan ceria. Aku sempat mengercitkan kening ketika memandang ke Alisa. Cara mengenakan hijabnya sudah berbeda. Apa ya? Awalnya selama ini ia memakainya biasa aja. Cuman sekarang agak bermodel gitu. Aku juga sulit menjelaskannya. Bunda yang pakein. Bagus nggak ya? Ternyata Alisa langsung menjawab ketika ku tatap ia dengan pandangan penuh tanya. Bagus, cantik. Cantik kan mirip bunda? Aku hanya mengangguk. Aku dan kekasihku sejenak bertatapan. Setelah saling melempar senyum, maka aku pun bergabung bersama mereka untuk sarapan. Dan untuk kedua kalinya, setelah semalam, kekasihku kembali melayaniku, menyiapkan sarapan pagiku. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Setelah perbab berpamitan, tak lupa acara menyalim, dan disalim sesuai aturan keluarga. Alisa pun diantar Mang Kardi berangkat ke sekolah. Lalu beberapa menit kemudian, aku pun bersiap-siap setelah putra dan putri kecilku menyalin tanganku, kutinggalkan mereka yang ditemani Bi Ija di ruang makan untuk menghabiskan makanan mereka. Sedangkan aku ditemani bundanya keluar sampai di depan. Di saat berjalan ini, ia menyempatkan menutup wajahnya dengan nikab. Aku hanya senyum melihat kelakuannya. Tapi ada rasa syukur dalam hati. Rupanya ia memang akan seperti ini selamanya. Di dalam rumah tak ia kenakan. Tapi ketika ingin keluar, baru akan ia kenakan nikabnya. Sedangkan kerudungnya akan terus ia gunakan ketika ingin bertemu orang lain. Bahkan Mang Kardi sendiri tak boleh melihat kepalanya tak tertutup kerudung kecuali Doni. Tepuk jidat. Ketika sampai di depan pintu, Pak Syarif terkejut melihat aku tak sendiri keluar dari pintu rumah utama. Karena semalam bukan ia yang menjaga di pos, melainkan Pak Andi. Astaga, ibu, begitu ujarnya, lalu mendekat. Assalamualaikum, Pak. Asyifa menyapa Pak tua itu. Waalaikumsalam, Ibu. Duh, alhamdulillah sudah kembali. Pantas tadi Mamang dan Non Putri ceria banget mukanya. Ternyata ini toh penyebabnya. Pak, bukain pagarnya, ujarku ke Pak Syarif. Siap. Aku tahu ia senyum karena melihat dari sepasang mata indahnya itu. Udah sana, ibu nggak kemana-mana lagi kok. Bukain pagarnya Pak Tua. Siap. Dia langsung berbalik badan, namun padahal tuan bapak dari saya. Tiba-tiba Pak Syarif bergumam, udah sana kayak emak-emak pakai acara ngambek. Hehe. Itu ketawa sang bidadari. Aku bahkan sampai menoleh dan membelai kepalanya yang berkerudung. Pak, mau pakai yang kemarin? Tariak Pak Syarif. Ya, udah dipanasin kan? Udah dong. Sayang, ayah berangkat kerja dulu. Jagain gubuk kita ya. Kekasihku mengangguk secuil ekspresi cemberut darinya seraya bergumam pelan yang cukup kudengar. Segede gini dibilang gubuk, lalu rumah kami di Pasanggerahan dulu pantasnya disebut apa ya? Aku hanya senyum mendengarnya. Ayah, ayah pulang jam berapa? Mau dimasakin apa? Aku malah nggak pernah ditanya-tanya gini dengan Bi Ija selama ini. Tanyakan Bi Ija. Dia paling paham apa yang ayah biasa makan. Kalau kamu nanya ayah, pengen ayah jawab makan kamu. Iya ayah, mulai deh. Pikirkan dirimu dan anak-anak. Berbahagialah buat mereka senang. Setelah sholat asar, mungkin ayah sudah pulang. Sekalian ayah ingin mengajak kalian untuk membeli pakaian yang banyak. Kan pakaian puput sama anak-anak banyak di Cimahi. Rencana pengen ambil ke sana. Kalau ayah ada waktu pas libur. Mungkin ayah bisanya Sabtu dan Minggu. Jadi untuk seminggu ini kita beli aja. Ya udah deh, Puput ikut perintah kepala rumah tangga. Aku hanya senyum membalasnya. Kemudian kusentuh kepalanya dan kutarik mendekat lalu kutundukkan kepalaku untuk menggapainya. 2 sampai 3 detik lamanya lalu kulepaskan seraya berucap. Ayah minta maaf untuk sekedar menyentuh keningmu. Ayah rasa Allah Subhanahu wa taala memakluminya. Ih dasar. Setelah mengatakan itu ia meraih tanganku, didekatkan ke wajahnya, menyalin punggung tanganku. Hati-hati jangan ngebut. Iya, ayah pamit mau nguli dulu buat mengais rezeki untuk kalian. Hehe, dasar. Balasnya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ya, kutinggalkan keluargaku di rumah dengan perasaan yang sungguh amat sangat bahagia. Aku akan melakukan time skip beberapa kali karena sejujurnya aku malu untuk menceritakan kepada kalian bagaimana aku dan sang bidadari
Bertahan selama ini di rumah untuk tidak melewati batas. Coba bayangkan bagaimana beratnya menahan kami berdua jikalau kami sudah saling mencintai, sudah sama-sama menginginkannya, sudah sama-sama berada di rumah selayaknya suami istri. Yang membedakan hanya tidak melakukan hal itu beserta tak sekamar dengannya. Bagaimana beratnya aku tahan keinginan untuk tidak yang ternyata semua kebiasaan wanita sama ketika di rumah, jarang mengenakannya. Dan itu pun dilakukan bidadari tercintaku. Hayo, sakit kepala kagak lu? Kalau berada di posisiku sekarang, terus beberapa kali kejadian sepasang itu tanpa sengaja dengan lenganku. Ketika ia menginginkan bermanjaan denganku, ketika kami berada di ruang santai lantai 2 di malam hari, ketika ia menginginkan rebahan sembari menonton TV di saat anak-anak sudah tertidur. Aku mengingat kejadian itu, kadang senyum sendiri seperti orang stres. Dan ini kujalani hampir setiap hari. Berat kawan, sungguh berat banget buatku. Ada satu kejadian yang layak kuceritakan ke kalian malam itu, tepat di malam minggu di saat anak-anak sudah tertidur. Dan kami berdua belum merasakan rasa kantuk sama sekali, padahal sudah jam 11 malam. Pada akhirnya kami pun mengobrol di ruang santai lantai 2 seperti biasanya. Kekasihku masih bermanjaan seperti biasanya juga. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman, karena subscribe itu gratis kawan. Baiklah, kepalanya sudah rebahan, menatap ke arah TV yang selalu dan selalu lenganku ia raih sendiri untuk memeluknya. Yang anehnya, meski ia sudah melahirkan putraku Askah setahun yang lalu, perutnya masih kurasakan agak rata. Jadi pahamkan bagaimana posisinya saat ini. Sedikit saja bergeser tangan ini ke atas, maka ya, aku pasti akan